Semeton tidak ada salahnya orang tua kita pasti memberikan nama kepada semua putra-putrinya dengan nama yang sangat baik. Dan nama-nama itu memang dibuatkan khusus agar pasti putra-putrinya menjadi orang yang baik, bijaksana, dan selalu mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Namun terkadang nama yang terlalu bagus, apalagi nama-nama suci, dewa dalam agama Hindu, terkadang menjadi sesuatu hal yang kurang tepat. Contohnya misalnya nama yang biasa, misalnya Andi, maka mungkin tidak heran jika kita sering mengatakan mungkin yang bahasa yang tidak terlalu kasar, misalnya kurang ajar si Andi kemarin tidak melihat ketika saya lewat misalnya. Bagaimana kalau misalnya nama Andi itu diganti, misalnya namanya adalah Wisnu, atau misalnya namanya Brahma atau Ganesha. Nah, bagaimana orang yang tidak tahu nama suci tersebut ketika si anak tersebut melakukan kesalahan dan mengungkapkan kata-kata yang kurang tepat, mengumpat misalnya. Dan bagaimana kalau misalnya seorang anak yang direncanakan selalu dalam hal kebaikan, tetapi tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang kurang tepat, misalnya melakukan pencurian. Tentunya ini tidak diinginkan oleh setiap orang tua, tetapi kadang sesuatu hal terjadi. Bukankah secara tidak langsung nama tersebut kita menjadikan nama yang harusnya suci menjadi tidak, karena ulah kita sebagai orang tua yang memberikan nama mungkin menyamai daripada dewa-dewa yang dianggap suci dalam agama Hindu. Seperti contohnya Semeton ini patut untuk diacungi jempol seorang artis yang bernama Teuku Wisnu mengganti nama lahirnya. Padahal ia sudah belasan tahun menyandang nama itu. Dia adalah Ustadz Bahtiar Nasir yang menjadi pembicara dalam sebuah acara keislaman yang dipandu Wisnu, yang menyarankan dia berganti nama. Ustadz Bahtiar menyuruhkan agar Teuku Wisnu ganti nama sebab terdengar mirip dengan salah satu dewa dalam agama Hindu, dan itu artinya berhala bagi kaum muslim. Meski kala acara berlangsung Wisnu hanya diam, ternyata pesan itu benar-benar membekas dalam hatinya. Ia kemudian mengkomunikasikan itu kepada orang tua, istri, dan anggota keluarga lainnya. Hasilnya bintang yang sudah mengurangi kemunculan dalam pentas sinetron itu pun mantap mengubah nama dirinya. Demikian dilansir pada female.com. Ia kemudian mengurus perubahan nama dirinya yang sudah diberikan oleh orang tuanya itu di instansi terkait seperti kecamatan, kelurahan, dan catatan sipil untuk perubahan kartu tanda penduduk, KTP, dan akte kelahiran. Juga kantor imigrasi untuk paspor, identitas kala akan bepergian ke luar negeri. Kalau tidak ada halangan di bulan Ramadan, pada saat itu Wisnu menyandang nama barunya. Menurut sang istri Seren Sungkar, proses pengurusan perubahan nama sedang dilakukan di kantor imigrasi yang akan mengeluarkan paspor untuk Wisnu. Hingga saat itu Wisnu masih terus mengurus pergantian namanya di kantor imigrasi. Dan Wisnu pun menyandang nama barunya. Soal pergantian nama, ternyata Seren Sungkar punya keinginan agar nama baru suaminya mirip dengan nama anak mereka, Teuku Adam Al-Fatih. Aku gak terlalu mempermasalahkan orang memanggil Wisnu apa, ya terserah. Aku mau anakku sama ayahnya, Teuku Wisnu, nama belakangnya sama. Aku susah kalau keluar negeri nggak sama Wisnu, tapi bawa Adam, ucap Seren Sungkar. Apakah Teuku Wisnu akan bikin acara selamatan bubur merah putih sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia saat meresmikan nama? Entahlah. Nama pria berdarah Aceh itu tambah happy dengan perubahan untuk nama dirinya dalam waktu dekat pada saat itu. Kemudian itulah yang terjadi, namanya pun berganti. Nah, Semeton Istana Channel, meskipun kita tidak bermaksud menyarankan untuk Semeton Hindu yang sudah terlanjur memiliki nama dengan nama dewa-dewa suci dalam agama Hindu, semoga saja dengan memberikan nama yang begitu suci, seorang anak Semeton Hindu Bali bisa benar-benar menjadi panutan.
Dan tentunya bisa jadi dengan nama yang begitu suci, orang pun berpikir untuk memberikan atau mengumpat ketika mereka bercanda atau lain-lain sebagainya. Namun bagi Anda yang belum memiliki seorang putra yang akan diberikan nama, pikirkanlah berkali-kali untuk memberikan nama yang begitu agung dan suci untuk putra-putri Anda. Bagaimana pendapat Anda semeton? Apakah Anda setuju dengan apa yang Tiang sampaikan ini? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya.